Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang berbahagia rahimakumullah. Pada sesi ke-77 dari pengajian tarjih kali ini, kita akan berbicara tentang fikih kebencanaan sebagai salah satu produk atau fikih yang sudah diputuskan, bahkan sudah ditanfiz oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Fikih kebencanaan ini mendapatkan sambutan yang sangat luas, baik dari Palang Merah Internasional. Kami sempat juga berbincang dengan komisioner dan perwakilannya di Jakarta. Kemudian juga mendapatkan sorotan yang positif dari salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sehingga fikih kebencanaan ini sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris. Tetapi untuk malam ini kita fokus pada bagaimana Islam memandang persoalan kebencanaan, termasuk di dalamnya bagaimana kita mensikapi terkait dengan berbagai macam fenomena alam, kejadian-kejadian yang banyak ternyata memakan korban, baik jiwa, harta, infrastruktur, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, ketika kita bicara tentang persoalan kebencanaan, maka ada konsep teologis, konsep keyakinan dalam agama Islam yang harus menjadi pedoman kita. Yaitu kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan dan izin Allah. Maka sebagai manusia yang beriman, ada aspek keagamaan yang harus dilibatkan dalam memahami, merespon, hingga melakukan berbagai macam tindakan terkait dengan persoalan kebencanaan. Maka di dalam surat At-Taghabun itu jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Kenapa ini menjadi penting? Ternyata persepsi orang tentang bencana ataupun apapun istilahnya itu beragam. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang relevan sesuai dengan agama, ada yang jauh sekali dari dimensi agama. Nah, sehingga kalau kita lihat nanti kajiannya, insya Allah fikih kebencanaan ini paling tidak dua kali. Pertama, fokus bagaimana memaknai bencana. Nanti pada edisi yang berikutnya, sesuai dengan jadwal, bagaimana merespon dan melakukan upaya tindakan preventif, represif, atau tindakan pencegahan dan tindakan penanggulangan. Nah, karena itu dalam fikih yang kita susun, ini berbicara meliputi, pertama ada bagaimana konsep Islamnya,
Lalu yang kedua, bagaimana kita memaknai bencana itu secara tepat dan benar. Bagaimana Islam menjabarkan tentang persoalan itu sampai pada persoalan ibadah menyangkut korban dan orang-orang yang terkena dampak bencana. Jadi cukup luas cakupan dari fikih kebencanaan. Karena waktu terbatas, kita bagi menjadi poin-poin tertentu. Kita mencatat setidaknya beberapa persepsi atau anggapan orang tentang bencana itu sangat beragam. Paling tidak misalnya kita lihat tiga hal ini. Ada sebagian orang yang menganggap bencana itu sebagai sesuatu balasan, iqab, sebagai hukuman, bahkan sebagai azab karena tindakan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, khususnya di lokasi bencana. Apakah pemaknaan semacam ini tepat? Kita contohkan misalnya tahun 2006 ya. Atau ketika misalnya tsunami di Aceh. Tidak sedikit orang mengatakan bahwa ini adalah azab. Ibarat orang jatuh tertimpa tangga. Padahal itu persepsi. Padahal itu penafsiran. Dalam satu peristiwa, orang yang menjadi korban itu kan banyak. Yang pada saat itu ada orang soleh yang sudah menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka sudah berupaya semaksimal melakukan dakwah, risalah agama, dan lain sebagainya. Hanya karena dia berada di lingkungan itu, dia menjadi korban. Apa itu azab? Padahal dalam hadis Nabi dijelaskan, di antara ciri dan sebab-sebab orang dikatakan mati syahid itu antara lain orang yang tenggelam, orang yang tertimpa oleh beban yang sangat besar, longsor dan lain sebagainya. Jika dalam posisi kesolehannya dia meninggal, bisa syahid dia. Tetapi di antara korban itu ada yang bisa selamat. Ketika dia bisa selamat, maka dimaknai dia selamat dari musibah itu, berarti itu adalah ujian sekaligus teguran, bahkan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya. Apa itu azab? Kecuali kalau pada saat itu orangnya terlibat melakukan kemungkaran, kemaksiatan, sudah di berbagai macam nasihat dilakukan tidak mempan, dia melakukan kerusakan, menjadi korban. Bisa saja itu merupakan hukuman. Artinya dalam satu peristiwa, korban itu ya ada orang yang syahid, ada yang mendapatkan pelajaran, ada yang mendapatkan sebagai balasan Allah. Tidak bisa digeneralisir bahwa seluruh korban itu menjadi korban azab dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal-hal semacam ini kita luruskan supaya jangan sampai ke sana. Sebab sekarang kan ada wabah corona. Nah, kalau kita lihat di media sosial kan beragam. Satu hal yang mungkin bisa kita baca di situ. Allah telah mengirim tentaranya. Akibat orang Cina mengurung umat Islam dan melakukan berbagai macam tindakan, Allah membalas dengan dikirimkannya pasukan, namanya pasukan corona. Macam-macam interpretasi, penafsiran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada yang menganggap bahwa peristiwa alam, entah itu tsunami, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya, hanya dianggap sebagai hukum kausalitas. Hukum sebab akibat, hukum yang sifatnya alamiah, seolah-olah tidak ada nilai-nilai keagamaan spiritualnya di situ. Padahal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satu kejadian di muka bumi ini tanpa seizin dan sepengetahuan Allah, dan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Maka bagi orang yang beriman harus melihat dengan kacamata yang positif. Dan kita yakin seyakin-yakinnya Allah tidak kejam kepada hambanya.
Allah mustahil bermaksud untuk menyengsarakan dan membuat hambanya itu menjadi menderita. Tetapi kalau kita renungkan, kita dalami, kita kaji secara maksimal, ternyata musibah itu bagian dari wujud kasih sayang Allah agar manusia tidak terlalu jauh dari ajaran agama, dari keimanan, dari ketaatan dan lain sebagainya. Ada lagi yang merespon peristiwa atau kejadian yang kita sebut dengan musibah itu sebagai sesuatu yang bersifat mistik. Wah, ini Mbah Nyi Roro Kidul marah. Wah, ini penguasa Merapi marah. Akhirnya mengadakan ritual-ritual mistik. Bukannya taat kepada Allah, tapi justru melakukan kesyirikan. Nah, dari 3 anggapan atau persepsi ini harus kita luruskan sehingga menjadi sebuah persepsi dan anggapan yang benar sesuai dengan ajaran agama. Itulah salah satu tujuan disusunnya fikih kebencanaan. Jadi sekalipun namanya fikih bukan halal haram di situ. Karena fikih kita itu tidak hanya halal haram, tetapi seperangkat norma yang di situ ada aspek akidahnya, di situ ada nilai-nilai universalnya, di situ ada asas-asas dan pondasinya sampai pada persoalan-persoalan hukum. Bagaimana hukumnya memandikan orangnya sudah tidak utuh lagi? Gimana jumlah korban ratusan ribu jiwa? Apa ia satu persatu disolatkan dan dikuburkan? Nah, di situ dibahas lewat pendekatan fikih dan berbagai hal yang terkait. Lalu yang berikutnya, kalau kita melihat berbagai macam referensi, baik sumbernya Arab, Indonesia, sumbernya yang dari organisasi internasional dan lain sebagainya, kalau saya harus menyimpulkan, ternyata inti dari bencana itu adalah sebuah peristiwa baik yang bersifat kejadian alam atau non alam, seperti perilaku manusia, wabah penyakit yang ganas yang susah dicari obatnya, ketika memakan jiwa, memporak-porandakan sistem kemasyarakatan, kemudian habis harta benda bahkan infrastruktur, baru dikatakan bencana. Itu kalau kita lihat definisi-definisi yang ada seperti ini, termasuk Undang-Undang 26 tahun 2007. Baru dikatakan bencana kalau ada korban. Maka kalau misalnya di hutan belantara itu terjadi longsor, tapi tidak ada korban sama sekali, ya bukan bencana. Nah, itu sederhananya. Jadi bukan bencana lagi. Wong yang korban apa? Oh, enggak ada, cuma rumput toh yang banyak berserakan, pohon-pohon kecil atau sebagian pohon berserakan atau roboh semua. Tidak ada korban jiwa, tidak ada rumah yang kemudian tertimpa, maka orang tidak menyebut sebagai bencana. Tetapi problemnya adalah, tapi sebelum masuk situ, bagaimana kemudian Muhammadiyah merumuskan bencana itu? Ini yang menarik menurut saya. Nanti bisa dibaca ini bukunya, ini fikih kebencanaan. Nanti bisa dilihat bagaimana ulasan tentang ayat-ayat Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada ibadahnya orang yang terkena korban. Di sini ada semua, komprehensif. Bisa didapatkan di SM. Saya tidak mengiklankan karena saya tidak dapat apa-apa. Tapi yang penting ilmunya tersebar gitu. Nah, Muhammadiyah membuat satu rumusan, bencana itu adalah sebagai gangguan serius yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor di luar atau non alam, yang di situ kemudian mengakibatkan rusaknya kelestarian lingkungan, terjadi kemudian kematian dan lain sebagainya. Tetapi ingat, responnya tetap perspektif atau sudut pandang agama dalam menyelesaikan persoalan itu. Dalam pengertian yang luas, bukan agama halal haram boleh tidaknya saja. Nah, sesuai dengan makna fikih yang dipahami oleh Muhammadiyah.
Lalu ketika kita melacak ayat Al-Quran dan hadis Nabi, banyak istilah-istilah Al-Quran dan hadis Nabi yang dikait-kaitkan sebagai makna kebencanaan. Atau paling tidak yang dianggap mirip atau identik sebagai nama lain dari bencana. Maka di situ dijelaskan secara detail. Ternyata persepsi dan anggapan kita selama ini seringkali salah, seringkali keliru. Coba saja kita tanya masyarakat atau keluarga atau kenalan kita, apa itu musibah? Pasti yang ada di benak kita kalau muncul kata musibah mesti negatif. Padahal dalam Al-Quranul Karim, kata musibah itu diletakkan sebagai makna yang mungkin istilahnya apa ya, netral atau istilah yang lain. Artinya kata musibah itu tidak selalu berkonotasi atau bermakna negatif. Sebagaimana musibah pun juga tidak digunakan oleh Al-Quran untuk selalu dalam makna yang positif. Kalau secara semantiknya, secara bahasanya, asoba yusibu, kata musibah itu sebenarnya terkena, mendapatkan, terdampak, dan lain sebagainya. Bisa positif, bisa negatif. Nah, sehingga kalau ayat Al-Quran misalnya kita baca di sini, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 79, ma asobaka min hasanatin faminallah. Hasanah, kebaikan, dampak yang baik saja menggunakan kata asoba, musibah. Cuma karena mindset manusia, pikiran manusia, musibah itu selalu bermakna negatif, tidak pernah merasa diuji oleh Allah lewat sesuatu yang positif. Maka ketika kita mendapatkan jabatan, kenaikan pangkat, rizki yang banyak, kemudian lain sebagainya, kita tidak pernah menganggap sebagai ujian. Karena kalau ujian agak condong kepada sesuatu yang positif. Tetapi kalau rumah terbakar, kehilangan, baru kita katakan saya kena musibah. Berarti penggunaan musibah atau istilah musibah seringkali salah kaprah. Baik dalam obrolan kita sehari-hari, bahkan dalam pemahaman keagamaan kita. Saya kena musibah mesti negatif. Padahal Quran menggunakan kata musibah baik dalam hal positif maupun hal yang negatif. Ma asoba min hasanatin faminallah. Musibah yang baik kalau kita artikan secara harfiah itu dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Maka musibah yang negatif yang engkau alami itu mesti karena dari dirimu sendiri. Maka isyarat An-Nisa 79 ini memberikan makna Allah, saya yakin, hakul yakin, tidak akan pernah melakukan tindakan atau apapun untuk mencelakai dan memusnahkan hambanya. Tidak mungkin. Allah Rahman, Allah Rahim. Tapi persepsi kita kadang salah, kalau dikasih harta banyak tidak pernah merasa kena musibah. Baru merasa kena musibah kalau sudah kehilangan. Maka musibah salah satu maknanya juga ujian, peningkatan kadar kualitas iman dan takwa kita. Orang banyak sukses dari ujian yang tidak menyenangkan, tapi sedikit orang yang sukses dari ujian kenikmatan. Karena kenikmatan tidak dianggap sebagai ujian. Satu. Lalu yang kedua, ayat-ayatnya dan hadisnya banyak. Nah, ini misalnya seperti yang dijelaskan oleh Nabi, sikap yang terbaik bagi orang ketika mendapatkan ujian yang menyenangkan atau yang menyedihkan itu ya hadis Muslim ini. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Wa laisa dzaka li ahadin illa li mu'minin. Sungguh menakjubkan masalah, peristiwa, kejadian yang menimpa orang beriman. Semuanya positif, semuanya baik, dan itu mustahil terjadi pada orang yang tidak beriman.
Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? In asobathu sarra syakara. Asoba yang digunakan di situ, jika dia ditimpa oleh musibah atau ujian berupa kebaikan, suatu yang menyenangkan, refleksi yang muncul syukur. Tapi sebaliknya, wa in asobathu darra sobaro. Ketika dia diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar. Maka sikap seorang muslim bahwa musibah yang baik disyukuri. Namun ketika terjadi musibah yang tidak diinginkan, dia bersabar. Sabar dalam pengertian yang benar. Sebab kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran tentang kesabaran, sabar itu bukan nerimo. Sabar itu bukan pasif. Tapi sabar itu proaktif. Sehingga kalau saya baca ulasan para ulama, saya membuat kesimpulan. Orang dikatakan sabar kalau dia memiliki anasirus sabr, unsur-unsur kesabaran. Apa unsur kesabaran? Pertama, al-yakin. Dia harus memiliki sikap yakin bahwa apa yang saya alami ini pasti atas pengetahuan dan izin Allah. Karena dia yakin atas pengetahuan dan izin Allah, solusi yang dicari pun solusi yang sesuai dengan ajaran Allah. Tidak kemudian mengambil langkah-langkah yang tidak dibenarkan oleh agama. Lalu yang kedua, ketika dia meyakini, dia melakukan ikhtiar. Kata ikhtiar dari kata khair artinya baik. Maka ikhtiar itu artinya mencari solusi yang terbaik. Maka kalau orang misalnya ada masalah, dukun bertindak, itu bukan ikhtiar. Apalagi urusan yang sepele. Cinta ditolak kok dukun bertindak. Itu orang yang tidak punya kepercayaan diri. Itu bukan ikhtiar namanya. Karena ikhtiar itu mempersyaratkan sesuatu yang baik sesuai dengan akar katanya. Tetapi ketika kita melakukan ikhtiar, kadang Allah menguji kita, ini benar serius enggak? Maka butuh unsur yang ketiga, istiqomah. Ajak, kontinuitas, istiqomah. Maka ketika orang melakukan itu, Allah memberikan surprise, memberikan kemudian sesuatu bonus yang tidak disangka-sangka. Barulah pada tataran tertentu, upaya maksimal sudah kita lakukan. Ingat, kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai yang kita inginkan, yakin Allah pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang terbaik. Itulah prinsip dari tawakal. Sebab manusia dalam kehidupannya Allah Maha tahu. Allah seringkali memberikan apa yang dibutuhkan oleh seseorang dibanding dengan apa yang diminta. Kalau semua permintaan manusia itu dituruti, walam yamlau fahu illa turab, sabda Nabi, enggak bakal bisa puas kecuali sudah masuk liang lahat. Maka yang namanya orang berdoa, orang berikhtiar, seringkali apa yang kita maksudkan tidak tergapai, sesungguhnya Allah mengganti dengan sesuatu yang lain yang jauh kita butuhkan. Tapi karena A yang kita minta wujudnya B, seolah-olah doa dan ikhtiar kita tidak berhasil. Persepsi kita seringkali salah. Nah ini, karena itu ayat Al-Quran dan hadis Nabi banyak sekali di situ. Ketika kita bersyukur, bagaimana refleksi syukur? Tasarrufun ni'am. Berbagi. Tidak hanya alhamdulillah. Kalau bersyukur hanya ucapan alhamdulillah, siapapun bisa. Tapi esensi syukur yang sebenarnya adalah tasarrufun ni'am. Berbagi kenikmatan. Toh pada akhirnya bukan sebagian besar, tapi sebagian kecil dari apa yang kita dapatkan. Tetapi ketika dorro, maka kita sobaro. Salah satu refleksi kesabaran kita adalah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi lagi-lagi, kalau kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kira-kira apa yang terjadi, Bu? Orang meninggal. Ya kan? Jadi istilah itu, kalau kata orang pinter itu, difahami secara atomistik. Maknanya luas, jadi kayak atom kecil sekali.
innalillahi wa inna ilaihi rojiun, meninggal. Makanya kemarin di grup WA saya baca, ada yang mengatakan ini, wah saya tadi ngajar, ternyata kelasnya tabrakan. Nah, saya bilang, oh ya Ustadz, ada korbannya enggak? Diketawain orang. Hanya saya ingin menyatakan bahwa kalimatul istirja tidak identik dengan kematian. Tapi segala sesuatu yang kita tidak inginkan menjadi musibah, maka kita serahkan kepada Allah apa solusi yang terbaik, seraya melakukan ikhtiar secara optimal. Lalu yang kedua, bala. Bala tambah ngenes lagi pemahamannya. Bala itu tidak hanya sekedar musibah, lebih dari sekedar musibah. Padahal kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, seringkali bala itu digunakan untuk hal yang positif. Dalam rangka meningkatkan kualitas iman, ketakwaan, dan kedekatan diri kita kepada Allah. Maka di dalam surat misalnya, surat Al-A'raf ayat 168 di situ jelas, wa balawnahum bil hasanati, menggunakan plural atau jamak. Kita saat berdiri atau saat duduk saat ini, terlalu banyak bala yang kita dapatkan. Dalam pengertian luas, apa balanya? Bala anak hasanat. Kita masih bisa bernapas. Alhamdulillah kita masih sehat. Alhamdulillah makan belum ada pantangan yang berarti. Karena banyak orang yang bisa beli macam-macam, pantangannya banyak. Ada kolesterol, diabetes, asam urat, asam aurat lagi. Banyak sekali. Nah ini ternyata kita masih bisa. Ini balaan hasanah itu. Ujian yang positif. Ujian positif untuk apa? Apa masih kita bisa bersyukur atau enggak? Mestinya menjadi moto dalam rumah kita. Mungkin juga bisa nanti siapa yang ahli kaligrafi banyak-banyak nulis biar ditempel di rumah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur. Jadi kebaikan-kebaikan itu adalah bala. Bala dalam pengertian apa? Ujian Allah, apa kita bersyukur atau tidak. Maka Nabi SAW dalam hadis Tirmizi dari Anas ini menarik ini. Rasulullah SAW bersabda, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya ganjaran dari Allah disertai dengan atau selaras dengan besarnya ujian. Kalau ujiannya kecil, ya tentu balasannya juga kecil. Kalau kemudian itu besar, tentu besar. Maksudnya apa di situ? Ternyata orang yang bertakwa tidak lepas dari balaan hasanah. Karena dia akan naik peringkat ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada seseorang ya diuji. Karena cinta itu bukan sekedar kata-kata, tapi cinta itu membutuhkan pembuktian. Maka kalau cinta sesuatu, cinta seseorang tidak perlu hanya dengan kata-kata. Kalau kata-kata kecenderungannya gombal. Apalagi anak muda, wajahmu bagaikan rembulan. Kata astronot, rembulan itu sama kayak bumi. Ada bolongan, ada batu. Mbak, kalau nanti ada orang mengatakan wajahmu bagaikan rembulan, maksudnya wajahmu enggak karuan. Karena bulan enggak karuan juga. Itu gombal. Tapi apa? Syukur dan cinta itu ternyata tidak cukup lisan, tetapi harus tindakan. Maka Nabi bersabda, kalau Allah cinta suatu kaum, cinta kepada seorang, ibtalahum. Faman rodiya falahur ridho. Kalau dia ridho, dia suka, dia menjalankan secara maksimal terhadap ujian, maka keridoan Allah yang akan turun. Kalau Allah ridho, apapun pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Sebaliknya, waman sakhita falahus sukhta.
Barang siapa yang kemudian protes sampai mengatakan Allah tidak adil, itu bagian dari asuk, satu bentuk yang namanya murka dia terhadap ujian Allah. Falahu suta, maka Allah memberikan kemurkaan. Masalahnya nggak selesai, dongkol, kemudian akhirnya penyakitan, untal-untalan malah penyakitannya, Allah murka. Maka mestinya hadis yang tadi itu yang digunakan. Kalau ditimpa oleh kebaikan, bersyukurlah. Kalau ditimpa oleh sesuatu yang tidak kita inginkan, sabar dalam pengertian yang benar. Mudah-mudahan nanti suatu saat akan masuk satu ayat yang berbicara tentang itu. Menurut saya tafsirnya bagus sekali di dalam tafsir At-Tanwir itu. Dan saya sudah seringkali menyampaikan dalam beberapa khutbah dan ceramah. Nah ini, jadi intinya di sini apa? Sabar itu bermakna aktif, tidak menyerah pada keadaan dan menerima begitu saja. Karena sabar sebagaimana musibah dan bala seringkali disalah artikan. Karena waktu kita terbatas, saya percepat lagi. Nah, ini beberapa istilah-istilah. Tadi sudah saya katakan Allah tidak mungkin berniat menyengsarakan hambanya. Itu harus ada dalam jiwa kita, perasaan kita, hati kita, persepsi kita kepada Allah. Itulah yang disebut dengan husnuzon. Maka kalau saya berbagi konsep hidup bahagia, salah satunya adalah jangan pernah suuzon kepada Allah. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi harus husnuzon kepada Allah. Ana inda zonni abdi. Dalam hadis qudsi, aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku pada diriku. Kalau sangkaan kita jelek, wajar hidup kita akan selalu berhadapan dengan sesuatu yang buruk dan jelek. Maka hidup kita jangan pernah suuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, kata fitnah. Ini juga paling sering ini, kata fitnah. Bahwa saya difitnah, mesti artinya saya digibah. Sekalipun itu salah satu makna. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan fitnah itu ada dua, kata beliau. Ini menarik. Kata Yusuf Al-Qaradawi, fitnah itu ada dua. Ada fitnah yang dicari dan ada fitnah yang dihindari. Jadi ada fitnah yang dicari dan ada fitnah yang dihindari. Fitnah yang dicari itu apa? Harta, anak, itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi fitnah di situ dalam pengertian positif. Apa? Ujian. Anak kita itu ujian dari Allah. Kita bisa memegang amanah itu apa enggak? Harta itu adalah amanah dan itu ujian. Maka digunakan harta dan anakmu adalah fitnah. Lagi-lagi kita mendefinisikan fitnah dalam makna yang selalu negatif. Jadi kita berusaha husnuzon kepada Allah, ternyata juga dalam pelaksananya banyak yang suuzon itu, dalam tanda kutip loh ya. Nah, maka di sini disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Harta, anak diposisikan sebagai fitnah dalam arti ujian. Sekalipun memang terminologi fitnah itu ada dalam konteks musibah yang tidak kita inginkan. Nah, ini yang tadi fitnah. Nah, yang terakhir adalah azab. Nah, ini beda. Kalau menggunakan kata azab, mesti maknanya negatif. Kalau istilahnya azab, tetapi istilahnya musibah, bala, fitnah, itu bisa positif, bisa negatif. Nah, maka hati-hati menggunakan terminologi azab. Ada longsor, wah ini azab Allah. Padahal yang korban itu bermacam-macam situasi, kondisi pada saat dia menjadi korban. Tidak boleh kita generalisasikan. Nah, maka dalam hadis Nabi SAW itu digunakan kata azab ini dalam pengertian sesuatu yang tidak enak, cenderung bermakna negatif. Sekalipun negatif itu tidak selalu maknanya siksaan Allah. Misalnya dalam satu hadis dikatakan seperti ini,
An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal adzab. Safar, perjalanan jauh itu sepenggal, sepotong dari azab. Azab artinya melelahkan. Kenapa? Ya karena dulu orang kalau safar itu masafahnya, jaraknya mesti jauh. Kendaraannya kalau tidak jalan kaki, naik onta, jarang sekali yang menggunakan kuda, paling tidak keledai, capek. Tapi kalau sekarang saya disuruh milih, Ustaz mau pergi ke Solo atau mau pergi ke Singapura? Saya pilih Singapura. Karena Singapura lebih dekat ketimbang Solo. Solo pakai sepeda motor atau mobil, ke Singapura pakai pesawat terbang. 1,4 jam sudah nyampe. Ke Solo 2 jam belum nyampe. Relatif, tergantung kendaraannya. Tapi di sini menunjukkan bahwa azab pun itu artinya makna yang melelahkan, menyiksa perasaan hati dan fisik seseorang. Nah, apakah kemudian 4 istilah ditambah dengan istilah-istilah lain seperti ini? Ada fasad, ada halak, tadmir, tamzik, iqab, nazilah, dan macam-macam. Apa itu identik dengan kebencanaan? Yo nanti dulu. Kembalikan kepada definisi bencana itu. Memakan korbankah? Kerugian macam-macam baik secara nyawa, harta, benda, dan lain sebagainya. Nah, karena itulah di sini perlu pemahaman yang holistik, yang menyeluruh, yang maksimal. Oke, sekarang kita masuk pada, kalau klasifikasi saya kira sudah terjawab tadi, ada bencana, ada non bencana alam. Kita masuk bagaimana memaknai, ini intinya. Pertama, bagaimana kita memaknai peristiwa yang kita sebut dengan bencana itu. Sebagai seorang muslim, maka positive thinking tadi itu, husnuzon itu. Bencana apapun bentuknya, sungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Tapi terlalu sulit orang bisa berpikir jernih dan sehat ketika mendapatkan itu. Maka yang ada adalah kesedihan, emosional, dan macam-macam. Berpikir tidak jernih, bahkan kalau tidak terkontrol, Allah yang disalahkan. Hati-hati juga. Lalu yang kedua, orang beriman dan bertakwa selalu mengakui bahwa apa yang diberikan oleh Allah pasti itulah yang terbaik. Berarti problemnya bukan pada peristiwa itu. Problemnya bukan pada bencana itu. Tapi sikap kita terhadap sesuatu itu. Ketika sikap orang itu salah, sekecil apapun itu menjadi besar. Sekecil apapun itu menjadi sangat menyengsarakan, seolah-olah dia orang yang paling sengsara di dunia. Itu manusia. Maka Islam memberikan satu cara-cara efektif untuk tidak gampang depresi, frustasi, dan lain sebagainya. Apa? Salah satunya adalah dalam hal kesolehan, ketakwaan, lihat ke atas. Dalam hal harta benda, jangan lihat atas, tapi lihat ke bawah. Sebab kalau harta benda kita lihat ke atas, di atas langit ada langit. Kita selalu merasa kurang karena ada orang yang lebih dari kita. Tapi ketika kita bawah, yang kita lihat, kita selalu merasa bersyukur. Ternyata ada orang yang jauh lebih bawah dibandingkan dirinya. Secara nasib dan sebagainya. Monggo nanti kalau ada yang bawa plastis, bisa difotokopi. Nanti juga kita serahkan. Monggo nanti silakan. Lalu, dalam menjalani kehidupan, manusia selalu berhadapan dengan sesuatu yang menimpa dirinya. Artinya apa di sini? Kita itu kadang sering menghindar dari masalah, tapi masalah itu datang dengan sendirinya. Maka kalau kita hidup, jangan menghindar dari masalah, hadapi masalah itu. Itu mafuzot yang kalau orang di gontor itu kan sering mengatakan, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Karena orang kan gak bisa menghindar dari masalah. Wong kita bisa menghindar dari masalah, masalah datang sendiri.
Nah, maka sikap kita itu adalah kekuatan mental kita, baik secara vertikal selalu hablum minallah itu kita mesrakan hubungannya, eratkan hubungannya. Secara horizontal muamalati kita itu harus kita optimalkan. Banyak teman kita menghadapi masalah selalu ada yang menolong. Tapi kalau jarang berteman, jarang bersosialisasi, ada masalah, bahkan baru ketahuan ketika aroma busuk sudah mulai menyengat. Itu yang terjadi. Lalu yang berikutnya wajib memohon kepada Allah. Wajib kita memohon kepada Allah, berusaha untuk mensikapinya dengan penuh kesabaran dalam pengertian yang benar. Kemudian tujuan kita merubah keadaan. Yang berikutnya, ketentuan dan ketetapan Allah mengenai sebuah peristiwa yang dihadapi oleh manusia didasarkan pada kebaikan dan keadilan Allah. Allah maha baik, Allah maha adil. Ketika Allah memberikan kemudian satu cobaan, lalu kita sikapi dengan cara yang positif, maka positiflah yang akan kita dapatkan. Orang yang naik tingkat, orang yang menjadi berkualitas selalu dihadapi dengan berbagai macam tantangan, ujian dan cobaan. Berikutnya, ingat, bencana bukan bentuk amarah Allah. Sekalipun kemudian peristiwa-peristiwa pada masa lalu kita tidak bisa lepaskan dari azab, misalnya dari hukuman, karena Allah sendiri kan yang menceritakan bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, tapi bagaimana juga kaum Fir'aun dan lain sebagainya. Ternyata dijawab oleh Allah. Itu bukan kemurkaan Allah, tetapi sebagai pelajaran yang berharga terhadap manusia yang jauh lebih besar jumlahnya ketimbang kaum Ad, ketimbang kaum Samud, ketimbang Fir'aun sendiri. Maka kenapa Allah cerita tentang masa lalu yang menimpa musibah bencana di masa lalu? Dijawab oleh Allah, inna fi qisasihim la'ibratan liulil albab. Kisah-kisah masa lalu itu terjadi, lalu diceritakan kembali oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah. Supaya apa? La'ibratan, supaya kita mengambil pelajaran yang baik kita teladani, yang negatif kita hindari. Maka cara berpikir umat Islam terhadap apapun peristiwa yang dihadapi selalu positive thinking kepada Allah, husnuzon, berbaik sangka. Nah, karena itu sikap-sikap moral seperti ini yang sudah dituntunkan bisa nanti dibaca secara lebih rinci. Begitu hal-hal yang hilang dari kesadaran keberagamaan mayoritas umat Islam. Kemudian bencana berfungsi sebagai media untuk introspeksi. Kalau tadi menggunakan laibrotan itu. Maka saya sering mengatakan termasuk yang muda-muda ini, karena seringkali moto hidupnya itu sudah jauh dari nilai Qur'ani. Contoh, peristiwa yang paling terpatri dalam ingatan kita ada dua. Peristiwa yang paling menyakitkan dan peristiwa yang paling membahagiakan. Itu pasti ya Bu, Mbak, Mas, Bapak-bapak, pasti. Yang paling menyakitkan gak usah ditanya hari apa, tanggal berapa, sampai detiknya saja ingat kok, karena terlalu sakit. Akhirnya sikap orang apa? Yang lalu biarlah berlalu. Nah, ini yang saya katakan sikap yang tidak benar. Kalau sesuatu itu kita anggap kurang baik, musibah misalnya kita katakan, jangan dilupakan itu. Karena Al-Quran memberikan isyarat dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, lalu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka mentalitas orang beriman dan orang bertakwa itu selalu menatap masa lalu dengan progresif, dengan positif untuk perbaikan diri di masa yang akan datang. Tapi sebaliknya anak muda kan yang lalu biarlah berlalu. Itu enggak Qur'ani, enggak Islami itu. Wong Qur'annya mengatakan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Tapi saya trauma. Oh, berarti cara memandang masa lalunya yang tidak tepat. Nah,
bagaimana cara mandang yang tadi itu? Sakaro, sobaro. Ya itu. Nah kemudian yang berikutnya sedikit lagi. Saya sudah mulai dilirik-lirik oleh pembawa acaranya. Ya, lanjut. Nah sekarang cara menyikapi, ini terakhir biar nanti ada pertanyaan. Cara menyikapi kalau itu kita anggap bencana dalam pengertian yang negatif tadi, itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Tidak ada orang yang ingin tempat tinggalnya itu banjir. Misalnya ada yang protes, kenapa sih Jakarta kok banjir, kok rumah saya kok nggak banjir-banjir? Saya yakin nggak ada, kecuali kalau udah 11:30, agak miring-miring sedikit. Mesti kita ingin sesuatu yang positif, itu sifat manusia. Nah maka kalau kita menghadapi sesuatu yang kita anggap tidak mengenakan itu, bencana itu, ingat manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, dan prinsip agama kita salah satunya mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka ta'awun, sikap mental untuk saling membantu, punya kepedulian sosial, ta'awun di situ. Lalu yang kedua adalah harus punya optimisme untuk semangat bangkit, recovery. Jangan sampai kemudian menjadi lemah, menjadi pasif, bahkan menjadi tidak bergairah hidupnya. Berarti sikap dan pemaknaan terhadap bencana itu yang keliru. Kalau memaknai kebencanaan itu dengan cara positif, pasti akan lahir sebuah semangat untuk kembali eksis sesuai dengan minimal keadaan semula. Lalu yang ketiga, bersyukur kalau kita diberikan keselamatan. Lagi-lagi di situ sakaronya, sikap moral, sikap dan mentalitas Islam yang diajarkan. Tetapi kalau kemudian ada sesuatu yang hilang, maka itu bersabar. Sekalipun orang mengatakan, apa enak aja ngomong sabar. Orang bisa protes juga kan? Nah nanti itu kajian tentang kesabaran itu, terutama dalam surat Ali Imran ayat 200, itu menarik betul. Itu recovery, yaitu membangkitkan kembali psikologi umat Islam pasca kekalahan dan keterpurukannya pada perang Uhud. Itu menggunakan kata isbiru, wasobiru, warobitu. Bayangkan, sudah sabar, sobiru, isbiru, sobiru, dikasih huruf alif di situ, yang selalu maknanya apa? Kontinuitas kesabaran itu. Maka muncullah kalimat sabar tidak ada batasnya. Itu sebenarnya wasobiru itu. Nah itu seterusnya. Lalu berikutnya, ternyata sabar itu refleksinya 3. Jadi uraikan di sini juga. Ada sabar secara hati. Sabar dengan hati itu adalah mentalitas, sebuah kesadaran bahwa apa yang dihadapi merupakan bentuk kasih sayang Allah. Nyatanya dia masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dia bersyukur betul sebagai sebuah kesadaran spiritual, kesadaran teologis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar secara lisan. Dalam konteks musibah, sabar dengan lisan itu apa? Istirja itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Refleksi kesabaran. Dia menerima peristiwa itu sambil mengembalikan istirja. Semua berasal dari Allah, maka kepada Allah pun semua akan kembali. Kesadaran itu muncul, hati, lisan merefleksikan. Lalu yang ketiga apa? Dengan perbuatan. Dalam konteks musibah, orang yang sabar menghadapi musibah itu adalah orang yang bukan tinggal diam. Apalagi dengan kalimat banjir atau tsunami, nggak apa-apa. Kalau Allah belum mengizinkan saya mati, saya nggak akan mati. Buktikan mati. Sunnatullahnya berjalan. Ibarat rumahnya terbakar, kok malah sempat-sempatnya mengatakan, nggak apa-apa, saya sabar.
toh nanti kalau Allah belum berkenan mengambil nyawa saya akan tetap hidup. Buktikan, gosong. Karena bukan Nabi Ibrahim mau coba-coba lawan api. Sunnatullahnya api membakar akan terjadi. Baru tidak terjadi kalau pada Nabi itu ada mukjizat yang memang diberikan oleh Allah. Maka di situ adalah 4 hal tadi itu. Yakin, ikhtiar, istiqomah, tawakal. Itu refleksi kesabaran dengan perbuatan hati dan lisan sekaligus. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema-tema ini. Mudah-mudahan ini menjadi pancingan untuk kita menggali kembali, memahami ajaran kita tentang berbagai fenomena alam, kejadian, alam non-alam, lalu kita sikapi sesuai dengan agama kita, maka apapun yang terjadi, insya Allah itu solusi yang terbaik yang datang dari Allah yang akan kita dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf, monggo saya kembalikan, mungkin ada pertanyaan bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sementara dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.